Nah, suara mesinnya terdengar kuat, terdengar kencang, tapi lihat putaran bannya sangat lemah untuk yang bagian belakang, sedangkan yang bagian depan hanya bisa berputar segini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Hadian di sini. Pada sore hari ini kita akan coba perbaiki mobil RC Offroad 4x4 4WD yang skalanya 1:16 ini ya. Nah, sepertinya mobil RC Offroad ini adalah model terbaru ya, karena sudah ada fungsi asapnya. Nah, jadi kata si yang punya si mobil RC Offroad ini mesinnya masih bagus, dinamonya masih bagus. Ketika dicek juga si dinamonya terdengar berputar, hanya saja si putaran yang dihasilkan oleh dinamo itu tidak tersalurkan kepada ban penggeraknya. Jadinya ketika si remote ditekan untuk fungsi maju atau mundur, si bannya tidak berputar, tapi mesinnya atau dinamonya tetap berputar. Nah, jadi prediksi awal saya mengenai permasalahan mobil RC Offroad ini adalah si mobilnya ini atau si gearboxnya ini mengalami loss ya. Nah, oke, sekarang kita coba tes dulu ya, kita perdengarkan si suara mesinnya. Kita switch on. Kita switch on remote-nya juga. Kita coba fungsi maju. Nah, suara mesinnya terdengar kuat, terdengar kencang, tapi lihat putaran bannya sangat lemah untuk yang bagian belakang, sedangkan yang bagian depan hanya bisa berputar segini saja. Untuk beloknya ini masih normal ya. Nah, jadi ini prediksi awal saya adalah si gear sprocketnya tidak menempel kuat ke as rodanya, sehingga putaran dari dinamo tidak tersalurkan dengan benar ke as rodanya, sehingga si bannya tidak bisa berputar lagi. Nah, lihat ini. Bahkan diputar pakai tangan pun ini sudah lancar betul ya. Nah, oke, langsung saja kita mulai coba periksa mengenai kerusakan dari gearboxnya ini ya. Pertama kita lepaskan dulu semua ban-bannya ya, supaya tidak ringkih. Lalu kita lepaskan semua baut-baut yang ada di gearboxnya ya. Nah, sekarang sudah kita dapatkan dalaman dari gearboxnya ya. Ini adalah gear set belakang dan ini gear set depannya ya. Nah, sekarang kita periksa ya untuk bagian gear fixnya. Gear fixnya adalah bagian yang ini ya, yang single. Kalau yang double ini memang seharusnya bebas begini, jadi dia bisa berputar-putar seperti ini, ngelos ya. Nah, kalau yang ini, yang satu ini harusnya menempel kuat ke as rodanya. Tapi ini sudah ngelos begini. Nah, jadi dia tidak mencengkeram kuat lagi pada as rodanya, sehingga putaran yang dihasilkan dari dinamo tidak dapat tersalurkan ke as roda yang nantinya dialirkan ke ban ya. Nah, karena ini gear fixnya ngelos, maka bannya tidak bisa berputar, sedangkan untuk dinamonya masih bisa berputar. Kita periksa bagian depan. Ini juga sepertinya sama ya. Masalahnya karena gear fixnya tidak mencengkeram kuat ke as rodanya, sehingga putaran dari dinamo tidak dapat tersalurkan ke bannya. Alhasil si mobil RC-nya tidak dapat berjalan lagi, walaupun si dinamonya masih berfungsi dengan baik. Nah, jadi hari ini kita akan coba memperbaiki gear set ini ya, sehingga si gear fix ini bisa menempel kuat lagi ke as rodanya. Di sini nanti kita bersihkan dahulu ya sisa-sisa pelumasnya. Yang belakang juga sama, kita bersihkan dahulu. Nah, sekarang gear setnya sudah kita bersihkan dari sisa-sisa pelumas berlebih. Ini yang belakang sudah bersih. Yang depan pun sudah bersih ya dari sisa pelumasnya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pelubangan pada gear setnya ya. Jadi si gear setnya yang harusnya fix ini kita akan lubangi dari sini tembus sampai ke sini. Pun dengan yang gear set depan, kita akan lubangi juga dari sini sampai tembus ke sini. Dan juga sekalian untuk T-rodnya kita lubangi juga di sini sampai tembus ke sini. Yang sebelahnya pun kita sama akan lubangi dari sini sampai tembus ke sini. Jadi untuk yang depan ada 3 area yang dilubangi ya. Nah, alhamdulillah proses pelubangan sudah selesai ya.
Ini untuk bagian gear set depan. Kita sudah lubangi di 3 area sampai tembus ya ke sisi sebelahnya. Ini saya pakai mata bor ukuran 1 mm ya. Dan yang belakang pun sama. Sudah kita bor juga. Kalau untuk yang belakang cukup satu area saja ya, karena untuk bagian hexnya ini cukup kuat untuk nempel ke as rodanya. Saya jarang sekali menemukan untuk hexnya ini ngelos ya. Jadi untuk yang belakang cukup satu area aja. Sedangkan untuk yang depan kita harus membuat 3 lubang, karena untuk bagian T-rod ini sama rawannya dengan gear fix ini sering banget ngelos ya. Jadi kita sekalian aja bikin 3 lubang. Selanjutnya kita akan masukkan kawat ke lubang yang tadi sudah kita buat ya. Kita masukkan sampai tembus ke sisi sebelahnya. Nah, seperti ini. Kita lebihkan secukupnya aja. Lalu kita potong. Seperti ini. Nah, jadi si kawat ini berfungsi sebagai kuncian dari gear fix ini ke as rodanya. Jadi supaya tidak ngelos lagi. Nah, sekarang sudah menempel kuat. Selanjutnya kita kasih lem untuk bagian si kawatnya supaya tidak copot ya. Untuk perbaikan aset belakang sudah selesai. Kita tunggu sampai kering si lemannya. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama pada aset depannya ya. Kita masukkan kawatnya sampai tembus ke bagian yang sebelahnya lagi. Seperti ini. Lalu kita potong. Lalu kita masukkan lagi ke bagian gear fixnya. Oh, ini lubangnya berpindah, kita pasin dulu. Oke, sudah tembus. Lalu kita potong juga. Lalu yang sebelahnya kita masukkan kawat lagi seperti ini. Lalu kita potong. Selanjutnya kita kasih lem. Hati-hati ya saat melakukan pengeleman, jangan sampai lemnya berlebihan dan meluber ke komponen yang lainnya. Terutama pada bushing ini ya, jangan sampai ke lem ya. Dan juga lemnya jangan sampai kena ke gear ini ya. Kita tunggu sampai kering. Nah, sepertinya lemannya sudah kering ya. Dan ini sekarang gear fixnya sudah benar-benar fix ya, menempel kuat ke as rodanya lagi. Karena tertahan oleh si patekan ini ya. Dan tadi saya menggunakan kawat ukuran 1 mm juga ya, sesuai dengan lubang yang dibikin tadi. Nah, jika sudah dirasa kering, sekarang kita bisa pasang lagi ke mobil RC-nya. Posisikan seperti semula ya, jangan sampai salah pasang. Kita pasang gear rasionya. Lalu kita tutup kembali gearboxnya. Dan kita pasang baut-bautnya. Selanjutnya kita pasang juga untuk bagian gear set depannya.
Yang ini juga sama, sudah menempel kuat, tidak ngelos lagi. Jadi ini lebih mantap daripada beli yang orinya ya. Maaf, salah posisi, aduh. Harusnya gearnya di sebelah sini. Maaf ya guys. Nah, posisi bosingnya harus tempatkan lagi ke posisi semula ya, jangan sampai salah. Supaya putarannya stabil. Selanjutnya kita tutup kembali gearboxnya. Lalu kita pasang kembali baut-bautnya. Selanjutnya kita pasang kembali ban-bannya. Nah, alhamdulillah perbaikan mobil RC Offroad ini sudah bisa dikatakan selesai ya. Sekarang hanya tinggal prosesi tes-tes aja. Nah, jadi saran saya supaya gear setnya tidak cepat ngelos ya, jika kalian beli mobil RC baru, itu jangan terlalu banyak memberikan pelumasan pada gear setnya ya, supaya tidak cepat ngelos. Tapi jika sudah terlanjur ngelos, maka kalian bisa pakai cara ini yang barusan saya praktekkan untuk memperbaiki gear setnya yang ngelos ya. Jangan pakai lem ya, soalnya kalau pakai lem itu nomor satunya itu tidak akan kuat, karena si lem itu kurang bagus ya kalau untuk mengelem dari plastik ke besi. Nah, jadi dia kurang nempel, apalagi kalau sudah banyak bekas-bekas pelumas itu dia tidak akan nempel. Yang kedua, kebanyakan itu kalau menggunakan lem itu si lemnya berlebihan dan melumer ke gear-gear lain. Akhirnya si gearnya terlem dengan gear yang lain, jadi dia merapat, tidak bisa berputar, dan itu bisa lebih parah lagi. Dan akhirnya itu jarang sekali yang bisa diperbaiki ya, karena untuk membersihkan lem-lemnya itu lumayan sulit ya gitu. Nah, oke, sekarang kita coba tes ya si putaran bannya apakah sudah normal. Kita switch on, lalu on kan remote-nya juga, kita coba tes. Alhamdulillah si bannya sekarang sudah bisa berputar lagi. Kita coba. Wih, mantap. Sekarang bannya tidak ngelos lagi ya. Walaupun saya tahan dan belakangnya dia tetap berputar. Kita tes yang depan. Yang depan pun sama ya. Walaupun kita tahan, si bannya tetap berputar. Oke, sekarang kita coba tes langsung di jalanan ya. Sebentar, kita coba tes di jalan yang menanjak ini ya. Ini jalanannya lumayan menanjak ya. Kita tes kekuatan dari si mobil RC-nya. Wah, mantap. Nah, sekarang dia sudah kuat untuk menanjak lagi ya. Oh. Kita masukin ke lubang, dia tetap kuat. Wih, mantap. Oh. Ini posisinya menanjak ya. Terus nanjak. Alhamdulillah, mantap. Alhamdulillah, barusan sudah kita tes ya, dan kita buktikan kekuatan patekannya. Kita tes di tanjakan dan juga di jalanan yang tidak rata. Ini mobil RC-nya alhamdulillah sudah kuat kembali ya. Nah, sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.